Nah si Bu ini tuh pengen ketemu lagi sama si Sally, makanya dia berusaha ngebikin teknologi pintu yang dipakai sama mereka. Nah sampai akhirnya ketahuan di apa namanya bref penyihir yang itu yang dia gini terus pintunya ini, nah itu dia pakai teknologi yang sama. Jadi dia itu sebenarnya itu dia kembali ke masa lalu buat nyari si Sally-nya itu. Tunggu dulu, sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe dulu ya dan nyalain juga loncengnya. Selamat menonton. Hai guys, ketemu lagi sama kita dan kali ini kita akan membuat segmen baru. Gimana Ray? Lebih lanjutnya gimana nih? Jadi segmen ini kita akan membahas teori dari balik film, terus cerita asli balik film, pokoknya semua yang terjadi di balik film tersebut apa. Maksudnya bukan satu film, bukan cuman film dari ini, pokoknya semua film karena kita pencinta film juga, kita sering nonton film-film. Betul. Jadi kita harus tahu nih apa yang terjadi di balik film tersebut atau intinya apa, ceritanya apa gitu. Dan kali ini kita akan membahas tentang Pixar Theory. Jadi Pixar Theory ini semua film Pixar yang ada ditampilin di bioskop, di TV kayak gitu-gitu, itu tuh sebenarnya nyambung gitu. Jadi teori ini tentang itu. Oh, jadi semua movie di Pixar itu nyambung gitu ya, Ray? Iya, jadi ada timeline-nya. Jadi film ini terjadi di tahun berapa, film ini terjadi tahun berapa, terus ini tuh sebenarnya ini tuh nyambung ke sini gitu. Wah, kalau gitu aku pengen tahu nih, Ray. Pertama-tama misalkan nih di movie Pixar pertama apa movie-nya? Jadi pertama nih ya, jadi alternate universe. Jadi universe yang sebutnya jadi universe lain lah, universe di Pixar gitu. Yeah. Pertama dimulai dari Good Dinosaur yang meteor lewat. Oh iya. Nah itu jadi kan kalau cerita asli itu meteornya nabrak dinosaur, jadi dinosaur pada punah gitu kan. Oh iya, betul Nah, guys. kalau di Good Dinosaur jadi si meteor itu cuma lewat, jadi dinosaur itu bisa bertahan sampai berapa ratus tahun kemudian meskipun akhirnya tetap mati. Dan di situ mulai ketemu sama manusia yang kecil itu kan. Iya. Nah jadi ada ketemu kan, kalau di universe yang sekarang nih yang kita asli kita nggak sempat ketemu dinosaur kayak gitu, nggak tahu ya. Nah terus kalau yang di sini dia sempat ketemu manusia yang kecil itu sama ada keluarganya juga. Wah, Jadi dinosaur itu udah bertahan beratus-ratus tahun kemudian gitu, udah ketemu manusia. Nah terus di 10th century, di abad ke-10 itu di film Brave dia ngejelasin tentang magic. Ada penyihir yang bikin sapu yang beruang, ternyata dia tuh penyihir. oh ya. Yang nenek-nenek itu. Ya. Nah itu dari situ dia dikenalin magic gitu, dikenalin sihir. Orang bisa jadi binatang gitu pakai sihir. Yang nenek-neneknya keluar terus gini, terus masuk lagi ternyata itu udah ruangan yang berbeda. Nah itu tuh kayak portal gitu, jadi udah mengenalin sihir. Selanjutnya di tahun 1950 sampai 1960 itu pemerintah udah nemuin cara supaya bisa ngebikin manusia itu jadi super pakai kekuatan magic gitu tadi. Jadi kayak bereksperimen gitu. Makanya ada Mr. Incredible, Frozen apa itu yang Frozen Man. Ya itu, terus ada Girl, ada anak-anaknya gitu. Itu udah hasil campur tangan, udah hasil eksperimen gitu, makanya ada kekuatan super gitu. Terus di sini juga pertama ada teknologi kayak robot yang bulat itu. Oh iya. Nah, itu kan pertama kali dibuat teknologi canggih gitu. Terus pertama kali juga dijelaskan tentang BNL. BNL itu by and large, kayak supermarket itu lebih dijelasin. Sekarang lanjut ke tahun 1995 sampai 1996. Nah itu BNL itu sekarang udah maju ke urusan mainan. Oh, mainan berarti Toy Story ya, Ray? Tuh, Toy Story 1 dan Toy Story 2 itu nyambung. Jadi dia itu bisa apa sih, kayak ngambil energi dari emosi-emosi pemainnya gitu, emosi-emosi yang punyanya. Oh, jadi gara-gara energi manusia itu dia jadi bisa hidup gitu, Ray? Iya gitu, jadi dia saking kuatnya gitu emosi pemiliknya itu, main sama mainannya kayak gitu, dia tuh jadi punya kekuatan buat hidup gitu. Hidup! Terus jadi tujuan mereka ya itu ngebuat pemiliknya senang, happy gitu main sama mereka, karena itu tenaganya mereka dari situ. Nah terus selanjutnya di 2003 dan 2004 ini kejadiannya ya, ada Finding Nemo sama Finding Dory. Jadi si binatang-binatang ini mulai pintar gitu, mulai belajar gara-gara sering ketemu sama manusia. Jadi kayak si Dory bisa ngomong, bisa bisa baca kan yang waktu
kacamata itu baca dia alamatnya di mana gitu, terus ngomong merenbay inget, jadi dia mulai pintar gitu binatang-binatangnya. Nah terus tahun 2007 nih kejadiannya di Ratatouille, jadi si tikusnya itu dia udah kayak terlalu pintar, udah terlalu berinteraksi sama manusia gitu, udah sering lihat manusia, jadi itu bisa masak, bisa apa, bisa jadi chef terkenal gitu. Jadi tanpa manusia mereka pun nggak bisa jadi kayak manusia ya? Biarlah. Iya. Di Toy Story 3 ini tempatnya tuh 2007, 11 tahun setelah Toy Story 2. Jadi di sini tuh banyak sambung-sambungan nih. Ada yang Darla yang itu yang di Finding Nemo, rambutnya gini, yang pakai waffle, Yang kayak jahat. ya itu Begini. itu di situ ada jadi cover majalah sih. Terus si Bu dari Monster Inc dia udah kelihatan lebih gede, di situ ada. Terus Carl sama Ellie yang di Up, nah itu dia ngirimin surat ke Andy. Terus Buzz Battery kelihatan ada tulisan BNL, jadi udah ketahuan kalau mereka itu dari BNL. Masih di tahun 2007 nih, jadi tentang Up, ya film Up. Nah jadi di situ udah kelihatan kayak si binatangnya itu udah bisa berkomunikasi meskipun lewat teknologi, tapi dia udah bisa ngomong gitu, udah ngerti cara ngomong ke manusia. Jadi udah makin pinter si binatangnya itu. Terus yang ngebangun rumah di sekitar rumahnya si Carl itu perusahaan BNL gitu, jadi dia ngebikin pabrik gitu di situ. Si Carlnya nggak mau ngejual rumah itu kan, akhirnya dia pergi bawa rumah itu. Pergi bawa rumah guys, pakai balon banyak. Elokonan nih bisa. Nah ini di tahun 2015 di film Inside Out, jadi dia tuh mulai nunjukin kalau kekuatan energi manusia itu yang tadi dibilang bisa ngebikin mainan hidup itu tuh dari emosinya. Makanya nanti di Monster Inc kan orang bikin takut manusia buat ngambil energi gitu kan. Oh iya ya bener. Ya jadi itu saking kuatnya akhirnya mereka ngambil tenaga dari situ gitu, nanti di Monster Inc. Terus di situ juga ada Bing Bong. Nah itu tuh nantinya nyambung itu sama Monster Inc gitu, jadi kayak yang ya tuh sebenarnya dari Monster Inc. Di Coco nih, Coco dia nggak jelas sih, tapi mungkin dia keluar di tahun 2017 ya, maksudnya kejadian 2017. Ketahuan kalau afterlife, maksudnya yang orang yang udah pada mati masih bisa hidup menyambung di situ. Jadi ada roh-roh itu. Yang di Brave ada Wheel of Whips yang biru-biru itu. Yeah. Itu kan kayak roh-roh juga, jadi mulai ketahuan gitu kalau ada kayak gitu. Sekarang kejadiannya di 2057 nih, jauh ke depan. Jadi ini BNL yang tadi Bayan Laci itu dia udah kemana-mana gitu, di mana-mana. Jadi ini tuh misalkan teknologi ini dari dia, ini dari dia, ini dari dia. Jadi sampai akhirnya kayak sumber kayak pohon, kayak pokoknya sumber kehidupan kayak gitu tuh udah habis. Sampai akhirnya di tahun 2110 dia udah penduduknya udah overpopulasi gitu, udah kebanyakan, terus si sumber energinya udah habis. Pokoknya udah nggak layak dihuni si buminya itu, jadi dia pindah ke luar negeri, luar angkasa. Dia nyuruh si robot Wally itu, banyak awalnya robot Wally, nyuruh si robot Wally itu ngebersihin bumi. Terus jadi 5 tahun kemudian si Wally unit ini dia tuh berhasil nih kayak ngumpulin sampah-sampah kayak gitu, tapi malah jadi polusi kecemar kayak gitu-gitu. Pokoknya jadi malah makin gak layak huni gitu. Jadi akhirnya manusia masih tetap di luar angkasa, nggak pulang-pulang. Kelihatan kan nanti di endingnya masih tahun kesekian, hari kesekian kita lagi ada di luar angkasa. Nah setelah itu dari 2110 sampai 2804 jauh ke depan kan buminya manusianya nggak ada tuh, jadi yang ada di bumi cuma mesin-mesin hidup yang tadi ya. Jadi mereka ngisi kehidupan di bumi kayak manusia, makanya kita bisa lihat mereka balapan, mereka jualan, mereka kayak mereka makan itu minum bensin. Minum bensin, makan mobil itu minum bensin ya, dia nggak bisa makan burger. Kasihan. Di Cars 2 itu akhirnya mereka pikir kalau nggak akan cukup nih bahan buat Cars hidupnya itu udah nggak akan cukup gitu, jadi mereka nggak akan tahan lama, makanya si yang jahat nih si yang itu bikin dari oil. Tapi akhirnya karena nggak bisa juga, akhirnya mereka mati juga karena nggak ada manusia, nggak ada sumber daya. Jadi
ya udah mereka juga akan bisa hidup juga. No, Lightning McQueen is dead. Nah meskipun si World Unit ini udah pada pergi keluar angkasa kan, udah pada dibawa, udah gagal lah kan di buminya di tahun 2110 itu, tapi masih ada satu yang masih ada di bumi dan dia masih aja ngeberesin. Satu unit ini masih aja ngeberesin sampah, masih Kasian. dan dia bertahan selama itu karena dia tenaganya pakai solar power, jadi pakai matahari, yang ngecas dayanya pakai matahari. Nah terus sampai akhirnya si Eve dia datang ke bumi dan akhirnya ada kejadian di luar angkasa yang ternyata ada tanda-tanda kehidupan gitu, mungkin bekas si karsit yang tadi kan. Oh iya. Akhirnya mereka menetap lagi di bumi, apa namanya, memperbaiki lagi bumi gitu-gitu sampai akhirnya balik lagi ke bumi jadi sehat lagi. Nah ini di tahun 2898 setelah manusia balik ke bumi, nah serangga itu dia tuh karena masih bertahan dari sebelum manusia keluar kan, serangga-serangga itu masih bertahan kayak kecoa yang ada di Wall-E. Nah maksudnya mereka tuh masih bertahan gitu, jadi mereka tuh udah lebih apa namanya, lebih berkembang, lebih pintar, mereka bisa bikin kota sendiri, bisa bikin acara sendiri, pokoknya mereka udah lebih pintar gitu daripada yang lain karena mereka bertahan selama ini. Nah terus selanjutnya di tahun 3100 sampai 5201, nah yang binatang manusia ini kan udah berkembang gitu. Jadi di Monster University sama Monster ini mereka akhirnya jadi kayak monster gitu. Terus mereka masih berpegangan sama energi manusia. Jadi mereka pakai teknologi yang pintu itu. Nah itu pintu itu sebenarnya travel ke masa lalu, masa waktu mereka masih jadi manusia gitu. Jadi mereka masih ngambil sumber dari manusia itu dan bilang kalau manusia itu berbahaya, manusia itu racun karena mereka jangan sampai masuk ke dunia manusia ketahuan. Nah terus setelah itu dari 5201 sampai sekian nggak tahu, belum ketahuan lagi. Jadi di akhirnya Monster Inc kan dia apa namanya, tahu kalau tenaga ketawa lebih kuat daripada tenaga takut kan. Nah jadi akhirnya mereka berubah dari jahat, dari nakut-nakutin ke buat orang ketawa karena lebih kuat tenaganya. Dia kembali lagi ke masa lalunya kan, dia masuk lagi ke ruangannya dia. Nah si Boy itu pengen ketemu lagi sama si Sally, makanya dia berusaha ngebikin teknologi pintu yang dipakai sama mereka. Nah sampai akhirnya ketahuan di bref penyihiran itu yang dia gini, terus pintunya ini, nah itu dia pakai teknologi yang sama. Jadi itu sebenarnya itu dia kembali ke masa lalu buat nyari si Sally gitu. Dia pakai teknologi yang sama. Dia di situ juga di workshopnya dia bilang nyari si kitty-nya, si kucingnya yang besar. Itu maksudnya si Sally. Terus di situ juga ada banyak kan kayak beruang gitu, beruang kayak beruang. Nah itu dia tuh pengen nyari si Sally. Nah udah sampai situ loh, teorinya masih sampai situ. Ini sebenarnya bukan teori aku sih, dia teori bikinan John Negroni. Dia tuh yang bikin teori Pixar ini, Pixar teori ini. Jadi dia nyari tahu kalau sebenarnya ini semua tuh nyambung. Nah guys, karena Rehan udah ngasih tahu nih teori-teori Pixar ya, terima kasih sudah menonton kita. Kalau kalian mau nonton teori-teori selanjutnya, silahkan komen di bawah ini. Kalian mau teori apa, nanti silahkan Rehan yang cari. Rehan yang cari. Nanti kerjanya apa? Nanya-nanya doang. Nanya-nanya doang? Iya. Iya, karena udah nih ya, kita udah kasih teorinya, waktunya kita perpisahan. Ya, jangan lupa nonton video yang lainnya. Like, subscribe, dan cobain di bawahnya teman-teman. Dan watching. Dadah!